Oras. Lihat, Pasti putih. pas kata saya lagi. Oh, oras buru. Ewa. Ewa, siapa? Tuh. Oh, lihat kemajuan dengan bersama-sama. Doton sesuai aspirasi Napinasa Menutuau untuk pembangunan drainase jalan Pangarisan dengan nilai 200 juta. Saya telah usulkan kepada PT PEN 4 dan PT PEN 4 telah menyetujui dan bersedia untuk membantu sesuai dengan usulan dari desa Parsuratan. Terima kasih. Terima kasih. Hidup Siruar. Hidup Siruar. Hidup Lamhot. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sir, saat ini saya bersama, saya panggil aja Bang Lahmut ya, Bang. Karena lebih terkenal dia Lamhot Sinaga. Bang, ini kan kegiatan Abang rutin reses ke daerah Tapanuli. Kira-kira apa yang mendorong Abang mengapa antusias dibanding saya lihat anggota DPR yang lain? Ya, saya melihat bahwa masyarakat di kawasan Danau Toba ini, khususnya Bonapasugit ini, Ya, adalah yang harus kita bantu, yang harus kita berikan perhatian kita, karena sesungguhnya potensi di daerah kita ini sangat besar. ya, Tetapi karena masyarakat kita ini berjalan sendiri, ya, tanpa ada yang selama ini memperhatikan mereka, ya. maka keberhasilan itu sangat sulit dicapai oleh kelompok masyarakat kita, baik itu di sektor pertanian maupun di sektor pariwisata. Mereka hampir bisa dibilang berjalan sendiri. Sedangkan pemerintahan kabupaten di masing-masing daerah itu juga punya keterbatasan untuk membantu masyarakatnya, karena ini kan masalah kebijakan dan regulasi di tingkat pusat. Ya. Nah, oleh karena itu butuh sentuhan ataupun butuh perhatian yang khusus dari pengambil keputusan, khususnya dalam hal ini pemerintah pusat dan juga legislatif, dalam hal ini DPR RI. Nah, itulah yang membuat saya, karena kenapa sih potensi di daerah ini tidak bisa di-upgrade gitu. Nah, itu kerinduan saya untuk membantu masyarakat. Artinya Abang mendekatkan kebijakan itu dengan masyarakat sekitar Tapanuli ya? Ya, Oke, saya dorong, misalnya seperti sekarang ini masalah jagung gitu ya. Ya, Ya, namanya di kawasan Danau Toba ini kan hampir semua menanam jagung. ya, Komoditas jagung itu adalah selama ini adalah komoditas sampingan sebenarnya, bukan komoditas utama yang dihasilkan oleh para petani kita di kawasan Danau Toba ini. Tetapi dengan stopnya impor jagung, ini kan menjadi momen. ya. Harusnya ini bisa menjadi komoditas unggulan nantinya di kawasan Danau Toba ini. Cuma masalahnya adalah kalau ini mau kita jadikan sebagai komoditas unggulan, maka kita harus bantu mereka mulai dari mekanisasi pertaniannya dan juga nanti pasca panennya. Pasca panennya adalah dalam hal ini adalah membantu mesin-mesin pemipil jagung, sehingga dengan demikian kapasitas produksi di tingkat petani, ya, jadi bisa meningkat, ya. Nah, yang terjadi kan selama ini luas lahan itu sebenarnya sangat luas. Ya. Tetapi tidak berbanding linier antara luasan lahan dengan kapasitas produksi di tingkat petani. Kenapa? Karena petani itu masih melakukannya secara manual, sehingga yang bisa mereka lakukan, satu kelompok tani itu nggak bisa mencapai 1 ton per bulan kalau manual. Tapi dengan mesin 1 jam bisa menghasilkan 1 ton per jam, satu mesin. Nah, dengan demikian nanti dengan meningkatnya kapasitas produksi di tingkat petani,
maka akan linear antara luasan lahan dengan kapasitas produksi di tingkat petani. Artinya dengan demikian nanti terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat ya? Otomatis, karena memang saat ini kan importasi itu sudah ditutup kerannya oleh pemerintah. Nah, karena sudah ditutup, maka jagung komoditas jagung yang masuk kepada peternak itu adalah komoditas-komoditas lokal. Dan kalau komoditas lokal, maka dengan demikian kan kesejahteraan para petani kita juga akan sangat terbantu. Oke, Bang, ini kan ada di masyarakat satu komoditi yang agak permasalahan sekarang itu jahe, harganya lagi anjlok. Kebetulan kan dari Golkar itu Wakil Menteri Perdagangan. Takutnya ada import, Bang, biar coba diperhatikan dulu karena petani jahe ini beli bibitnya 30.000, harga jual sekarang paling sekitar 6.000 sampai 7.000. Itu titipan mereka. Ya, ini kemarin yang saya diskusikan dengan Bupati Simalungun, ya. Dan saya lagi mendorong Indofarma juga untuk membuat fabrikasi herbal berbahan baku jahe. Ya, nah kalau dalam waktu dekat nanti pihak Indofarma akan segera survei ke Kabupaten Simalungun, janji mereka kemarin. Saya kira nanti kalau itu kan bisa juga kita lakukan di Kabupaten Toba ini, ya, karena ini kan kawasan yang terintegrasi satu sama lain. Jadi kalau misalnya pabrik jahenya itu ada di Simalungun, otomatis juga nanti komoditas jahe yang di Toba itu juga bisa terserap di Simalungun. Masalahnya itu adalah karena kita belum punya pabrik yang mengekstrak jahenya. Kalau ini bisa diekstrak, maka ini kan akan menjadi sebuah komoditas herbal, ya, berbasis herbal. Nah, sekarang ini belum ada di Sumatera Utara, jangankan di Sumatera Utara, untuk tingkat Indonesia. Makanya dikembangkan di Humbang Hasundutan itu yang tanaman herbal. Nah, di Simalungun jahe juga produktivitasnya sangat tinggi. Cuman sangat sulit diserap oleh pasar. Kenapa sangat sulit? Karena tidak ada yang mengekstrak jahe itu, termasuk di Toba. Jadi proses ekstraksi daripada jahe itu belum ada. Itu yang persoalannya, sehingga harganya tidak bagus, gitu. Tidak menguntungkan untuk petani. Tidak menguntungkan ya. Kang, ini kan abang masih tetap ini keliling sampai ke minggu depan ini. Apa target selain tadi pertanian, ada target-target yang lain kira-kira? Iya, kalau ini kan kita harus pikirkan juga pasca panennya, ya. Pasca panen, ya. Ya, saya selalu menyarankan contoh misalnya untuk food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kita tidak boleh hanya memikirkan mulai dari pengolahan lahan, pematangan lahan sampai kepada panen. Tidak boleh berhenti di panen. Kalau misalkan kita berhasil mulai dari bibit unggul sampai panen, komoditasnya panennya bagus, tapi kemudian pasca panennya tidak berhasil, maka petani juga yang dirugikan. Makanya saya selalu mendorong pasca panen itu harus kita integrasikan mulai dari awal. Nah, ini yang mau kita dorong di Humbang, makanya untuk bikin pusat perdagangan komoditas. Nantinya yang tahun 2022 akan dibangun pasar non resi gudang, ya, di Kabupaten Humbang Hasundutan. Makanya tanggal 14, 15, 16 saya membawa Wakil Menteri Perdagangan ke sini karena saya minta Kementerian Perdagangan supaya fokus memikirkan pasca panen. Karena itu menjadi tugas mereka. Dari portofolio di kementerian itu, pasca panen itu adalah harusnya tugas Kementerian Perdagangan. Tugasnya Menteri Pertanian itu adalah mulai dari penanaman sampai panen. Setelah itu tugasnya Kementerian Perdagangan. Nah, ini harus kita dorong Kementerian Perdagangan ini supaya bertanggung jawab secara sesuai dengan tupoksi mereka pasca panen. Nah, sehingga nanti tanggal 15 sampai 16 kita akan bersama-sama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Saudara Jerry Sambuang. Oke, Kang, satu lagi nih. Abang kan rutin nih setiap reses membagikan berbagai bantuan kepada masyarakat. Kira-kira apa yang abang lihat dari wajah-wajah masyarakat yang mendapatkan bantuan ini? Ya, saya lihat mereka cukup bahagia, cukup senang karena mereka diperhatikan, aspirasi mereka diserap, ya. Nah, mudah-mudahan juga nanti di tahun-tahun yang akan datang aspirasi dari masyarakat kita ini kita bisa perjuangkan dan kita bisa realisasikan. Oke, terima kasih Pak Lamhot. Ya. Mudah-mudahan tetap sukses dan sehat. Sukses untuk tim dan mudah-mudahan Bapak
diberikan lagi seperti harapan masyarakat tahun 2024 lagi. Amin. Untuk lebih banyak lagi membangun masyarakat. Amin. Oke, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, demikian perbincangan singkat saya dengan Pak Lamhot Sinaga. Mudah-mudahan perbincangan singkat ini dapat menjadi informasi yang menginspirasi bagi masyarakat sekitar Danau Toba, terutama Tapendil Raya. Oras, Bang. Oras.